Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,5% di level 7092, namun investor asing masih mencatatkan net sell sebesar 482 miliar di market reguler dan juga all marketnya. Memang tidak jauh berbeda guys ya. Dan hari ini untuk kurs rupiah mengalami sedikit penguatan 0,3% di level Rp17.334 per 1 US dollarnya. Tadi sempat kembali ke level Rp17.415 per 1 USD. Namun yang paling bagus ya, kabar hari ini adalah harga minyak dunia itu mengalami koreksi, baik crude oil WTI ataupun Brent oil. Untuk crude oil WTI hari ini mengalami koreksi 5,6% di 96,5 USD per barrel, sedangkan untuk Brent oil hari ini turun 6% di level 103 USD per barrelnya. Kita lihat untuk harga gold atau emas mengalami kenaikan 3% di 4.695 USD per troy ounce, dan untuk harga coal atau batu bara hari ini koreksi 0,8% di level 134 USD per tonnya. Dan apa saja sih saham-saham penopang IHSG sehingga hari ini IHSG bisa mengalami kenaikan? Nah, kita akan coba ulas dulu guys ya. Nanti kita juga akan rekap saham apa saja yang hari ini paling banyak diakumulasi dan juga didistribusi oleh investor asing. Ada 10 saham teratas yang menopang IHSG pada hari ini. Yang pertama adalah saham Mora, lalu ada Tepia, BRMS, DCII, lalu ada Brand, AMRT, MBMA, lalu ada APIC, INRG, dan SMMA. Lalu bagaimana dengan Big Banks-nya? Nah, kita pun akan membahas selain Big Banks, ada juga saham-saham menarik lainnya yang kita fokuskan untuk mencari saham reversal. Jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir ya. Yang pertama adalah BBRI, kita bahas dulu untuk Big Banks-nya, lalu saham reversal lainnya pun nanti kita bahas. BBRI juga sebenarnya dari sisi teknikal ini ada tanda reversal karena kemarin mengalami kenaikan yang cukup epik 3,6% dan hari ini juga naik tipis ya 0,3% di Rp3.160 per sahamnya. Dan kita lihat ada akumulasi dari BKAG dan juga YU, namun terpantau ZPRX-nya hari ini jualan. Langsung saja guys, kita coba lihat untuk BBRI pada hari ini biar teman-teman juga punya gambaran ya yang jelas terkait dengan apa yang dilakukan asing di saham Big Banks. Untuk BBRI hari ini ternyata ada net buy tapi tidak begitu besar seperti kemarin. Kemarin mencapai 244 miliar, hari ini hanya 38,2 miliar saja. Jadi sudah menurun guys ya untuk akumulasi asing di BRI. So, kita akan ekspektasikan jika ternyata besok ada net sell asing untuk BRI, maka ada potensi BRI-nya dia akan normal correction terlebih dahulu ke level 3.100-an guys ya. Kalau misalkan ini menjadi area higher low, maka kenaikan bisa terjadi selanjutnya. Tapi jika ternyata asingnya net sell-nya jumbo ya, maka harga sahamnya bisa berbalik turun ke level 3.000 dan akan menjadi sideways pattern seperti itu. Jadi untuk saham BBRI saya rasa ya teman-teman siap-siap lah ya kalau misalkan besok ternyata ada net sell jumbo, ya mau gak mau nih teman-teman either tambah muatan atau mungkin take profit terlebih dahulu guys ya. Karena mungkin 3 atau 4%-an sudah lumayan oke nih untuk BRI. Mengingat kondisi makroekonomi juga masih belum stabil sepenuhnya, jadi tetap kita wanti-wanti guys ya. Tapi semoga saja ya yang menjadi harapan kita kenaikan IHSG, kenaikan untuk Big Banks, untuk saham-saham Konglo ataupun saham lainnya itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Kenapa? Karena tentu saja kita pun ingin cuan seperti itu. Oke guys, jadi harapan kita pun harus sebanding ya dengan realitanya seperti apa dan itu harus kita pantau. Jangan sampai harapannya tinggi ya, harapannya bisa naik tinggi tapi kitanya tidak mau memantau market gitu. Kitanya tidak mau memantau geopolitik. Kitanya tidak mau pantau eh, realita yang sedang terjadi. Ya justru itu bisa saja membebani mental kita nantinya ya, tidak sesuai ekspektasi, kita kecewa. Ya lama-lama kalau sering kecewa nanti takutnya sih pensiun gitu ya.
Oke guys, untuk BNI, Bank BNI hari ini ternyata mengalami koreksi 2,3% di 3.830 per saham. Dan ya semoga pattern-nya berlanjut atau berulang seperti pattern sebelumnya di mana koreksi yang terjadi ini menjadi area higher low dan BNI-nya bisa lanjut naik. Namun hari ini terlihat ada distribusi dari BK dan juga BB guys ya. Meskipun masih ada ZP dan DX yang terpantau akumulasi. Jadi untuk BNI hari ini ternyata ada net sell di 19 miliar dan ya teman-teman bisa lihat di minggu-minggu lalu BNI-nya itu sangat rutin diakumulasi asing. Ini adalah pattern yang bagus meskipun sempat terjadi koreksi tapi sejauh ini asingnya jarang net sell. Baru hari ini ya net sell-nya 19 M. Jadi untuk BNI teman-teman yang mungkin sudah buy on weakness waktu itu ya di sekitar tanggal awal April, 7-8 April kalau misalkan mau take profit pun saya rasa kalau sekarang sih agak nanggung ya guys ya, mending kita tunggu dulu semoga saja nanti bisa naik lagi. Tapi sejauh ini sudah naik 8,8% sampai di penutupan harga closing hari ini. Tapi kalau misal kita lihat sampai kenaikan kemarin itu sudah naik sekitar 11%-an. Jadi kalau misal kemarin teman-teman sudah take profit pun sebenarnya tidak masalah ya. Nanti tinggal incar lagi di harga bawah atau teman-teman bisa incar saham lain yang memiliki potensi reversal juga. Jadi jangan terpaku di satu saham gitu guys ya. Kalau teman-teman ternyata sudah take profit nih, ketinggalan kereta gitu. Nah, belum tentu kan dia bisa memberikan profit yang lebih besar lagi, naik lebih tinggi lagi, bisa saja menjadi area lower high seperti itu. Dan ketika menjadi area lower high berarti teman-teman belinya di harga yang cukup tinggi, lebih tinggi dibandingkan average sebelumnya. Oke guys, untuk BCA, hari ini BCA masih close di harga yang sama alias sideways di 5.950 per saham. Ada normal distribusi, asing sepertinya masih jualan. ZPKZ RXAK-nya masih net sell hari ini guys. Jadi untuk Bank BCA hari ini masih ada net sell sebesar 90 miliar. Dan ya kemarin juga masih net sell ya, meskipun hari ini sedikit menurun untuk penjualan asing, tapi masih dalam kategori yang lumayan cukup besar guys untuk net sell-nya. Kemarin itu di 144 miliar, hari ini 90 M dan teman-teman lihat di 1 bulan perdagangan terakhir pun asingnya masih cenderung rutin jualan di saham BCA. Jadi apakah BCA ini masih bisa lanjut turun? Kalau net sell-nya jumbo sih saya rasa tidak mustahil ya BCA bisa menyentuh di 5.500. Jadi kalau misal teman-teman mau coba entry buy, ya nanti tunggu dulu lah guys ya. Apakah ada hal positif nih untuk Big Banks-nya atau sebaliknya? Tapi yang jelas dari pihak BCA-nya sendiri mereka sudah melakukan buyback saham seperti itu. Jadi mungkin bisa di apa ya, bisa di alokasikan ya untuk di average sekarang dan di average 5.500 juga bisa untuk averaging down. Selanjutnya adalah Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri hari ini naik 0,4% di 4.510 per saham. Ada distribusi dari ZPRX dan juga KZ, sepertinya masih cukup besar untuk net sell asing di BBCA guys. Kita cek, sorry di Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri hari ini juga net sell meskipun menurun dibandingkan kemarin 342 miliar, hari ini menurun menjadi 188 miliar, tapi masih dalam angka yang lumayan besar. Sehingga untuk Bank Mandiri saya rasa patut ditunggu nih untuk sideways-nya terlebih dahulu. So, teman-teman yang sudah buy di 4.400 atau mungkin hari ini baru masuk di 4.500, nanti tunggu ya kalau misalkan dia sideways, tunggu di support terdekat 4.400-an. Jadi untuk Big Banks-nya saya rasa beberapa mulai oke, tapi beberapa lainnya masih di zona merah seperti BCA dan Bank Mandiri, sedangkan BBRI dan BNI tadi sudah mulai menarik ya untuk dipantau. Selanjutnya ada Unilever, di mana saham yang akan kita bahas ini adalah saham-saham reversal. Dan teman-teman bisa masukkan ya ke dalam watchlist untuk dipantau ataupun dieksekusi. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk Unilever, hari ini naik 10% di 1.805 dan congrats untuk teman-teman yang hari ini ada nebeng ya masuk ketika Unilevernya mulai naik. Karena hari ini ternyata ada akumulasi yang bagus terutama dari asing, ada KZ kita lihat sebagai top buyer, selain KZ, NIPD, ZPHD juga mengikuti. Jadi kita cek untuk UNVR, ternyata hari ini asing juga masuknya cukup besar, 30 miliar. Kemarin 2 hari terakhir juga mulai ada akumulasi
Di tanggal 4-nya net buy 7M ya dengan kenaikan 1% dan tanggal 5-nya net buy 1,9M dengan kenaikan 5,12%. Jadi sudah ada tanda-tanda sebelumnya, sebelum hari ini maksud saya itu sudah ada tanda-tanda kenaikan dan akumulasinya yang bagus. So untuk Unilever ini merupakan tanda-tanda reversal yang cukup valid. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist dan selanjutnya ya teman-teman bisa dilihat upside-nya ini masih lumayan menarik sebenarnya. Kita coba lihat ya guys ya, untuk teman-teman yang sudah, masuk nebeng hari ini juga bagus, karena kita lihat ya sampai di resist tertingginya di 2.770 Unilever ini masih punya upside 53%, jadi masih cukup oke sebenarnya ya untuk dipertahankan. Kita lanjut ke AMRT guys, sejauh ini AMRT masih sejalan dengan, trading plan kita ya, yang kita buat beberapa waktu lalu, di mana potensi risk and reward-nya sudah lebih besar dibandingkan 1:2. Jadi potensi profitnya ini jauh lebih besar guys. Targetnya sampai di 1950-an, ini 36%-an ya guys ya. Jadi lumayan oke nih untuk AMRT kalau misalkan ternyata sahamnya lanjut naik. Hari ini kenaikan 5,5% di 1.520 per saham dan ada normal akumulasi dari RX, BB, ZP, dan juga KZ. Asingnya terpantau masuk lumayan cukup oke nih guys untuk AMRT. Dan ya ternyata benar ya guys ya, hari ini akumulasinya jauh lebih besar 31 miliar setelah kemarin itu ada gocekan net sell 1M saja. Nah, kalau misalkan patternnya seperti ini, sebenarnya asingnya masih masuk guys. Kenapa? Karena dia itu menggocek saja ya dengan net sell yang sebenarnya net sell-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan akumulasi. Jadi kita fokusnya ke besaran value ya di sini. Apakah net value-nya itu lebih besar net buy atau lebih besar net sell? Kalau lebih besar net buy, net sell sesering apapun ya sebenarnya masih tercover dan ya artinya asingnya masih masuk guys, masih punya barang gitu di dalam. Seperti itu ya. Jadi untuk AMRT ya semoga saja benar-benar naik karena kalau kita tarik lebih jauh lagi, upside-nya ya sangat tinggi guys ya. Bahkan kalau misal kita berharap balik lagi ke 2.500-an, ke 3.000-an, wah itu bisa apa ya, bisa mencuankan lah ya, bisa memberikan cuan yang lumayan cukup besar. Sorry guys ya, kegeser nih. Ya oke guys, kita lanjut ke saham PGEO. Kalau misal kita perhatikan PGEO juga memiliki pattern yang mirip-mirip nih dengan dua saham tadi. PGEO hari ini naiknya 3,4% saja di 1.055 per saham, tapi akumulasinya mulai bagus. Ada ZPYU BKAK sebagai top buyer-nya. Kita cek untuk PGEO. Jadi hari ini ternyata PGEO mulai diakumulasi asing dengan nominal yang lebih besar. Kemarin hanya 1M saja, hari ini 13 miliar. Jadi untuk Pertamina Geothermal atau PGEO saya rasa juga bisa menjadi salah satu saham alternatif yang mungkin teman-teman bisa pantau untuk mencari cuan ya dari swing trading tentunya atau trend following dan kita ikut naik ketika sahamnya mulai rebound. Kita lanjut ke PSAB. PSAB hari ini juga mengalami kenaikan karena adanya akumulasi dari investor asing. Naik 11,7% di 570 per sahamnya. Akumulasinya terpantau bagus, ada AKCCZP yang hari ini melakukan pembelian. Kita cek untuk PSAB. Ternyata hari ini asing juga mulai masuk dengan angka yang lumayan besar. Kemarin itu net sell-nya di 2-3 miliaran. Hari ini akumulasi 15,8 miliar. Jadi untuk PSAB-nya lumayan oke nih untuk teman-teman pantau juga ya. Bisa masukkan ke dalam watchlist dan semoga benar-benar rebound agar ketika kita masuk kita bisa langsung cuan. Selanjutnya ada BRMS yang hari ini juga ternyata mengalami kenaikan 4,4% di level 820 per saham. Ini juga bisa dipantau ya, karena ternyata yang akumulasi hari ini adalah asing. Ada AKCC yang masuk sebagai top buyer. Untuk BRMS setelah kemarin ada net sell hari ini ternyata terpantau net buy 11,1 miliar. Dan selain BRMS coba kita lihat untuk Bumi. Buminya masih sideways dan net sell asing masih terlihat nih 8,3M. Sedangkan untuk Dewa, kita cek juga guys, Dewanya naik 1,9% dan asing net sell 25 miliar. Ya, jadi untuk Dewa kemarin net buy 28M, hari ini net sell 25M, ya cukup imbang lah ya.
So, technically Bumi masih sideways ya, teman-teman bisa lihat, belum terlalu menarik sebenarnya. Dewa juga sama ya, naik tipis 1,9%, tapi yang menaikkan adalah domestik yaitu MG, DR, dan AZ, seperti itu. Oke guys, kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing meskipun hari ini memang masih net sell. Ada TINS di urutan pertama, lalu ada Antam, Telkom, BBRI, INRG, lalu ada AMRT, Unilever, Adro, MLBI, lalu ada INDF, Mina, Emas, INKP, AALI, PSAB, GGRM, lalu kita lihat juga ada Cimori, PGO, dan Goto. Wah, Goto ini di level gocap ya. Dia ternyata mulai diakumulasi asing 12 miliar. Tapi saham Goto ini memang khusus untuk teman-teman trader aja sebenarnya yang punya keyakinan lebih gitu ya, atau punya conviction lebih aja. Kalau misal teman-teman masih takut-takut, ya jangan sampai ya guys ya, beli saham gocap, seperti itu. Lalu kita lihat juga ada Bank Mandiri di urutan pertama untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing. Selain Bank Mandiri, ternyata ada BRPT, BBCA, Cuan, PTRO, Tepia, Astra Internasional, lalu ada Aman, Bufa, MDKA, CDIA, Dewa, SSIA, ESA, Raja, BP, BBNI, DSSA, dan Kota. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.